pagi semuanya. Hari ini pagi-pagi sekali saya udah ada di Bogor, tepatnya di daerah Pamijahan, saudara-saudara. Nah, ini kita lagi berhenti, lagi beli bekal dulu di sini karena kita mau jalan-jalan ke Gunung Salak. Nah, ini yang dibelinya ternyata cuma ada pisang, nggak apa-apa buat sarapan, pisang pun jadi. Dan setelah beli bekal, kita pun langsung cusngeng ke atas ke arah kaki Gunung Salak karena kita mau ke Kawah Ratu. Nah, ini baru tahu ternyata di sini ke arah sana tuh banyak penginapan. Pantesan aja karena ternyata di sini pemandangannya sebagus ini. Oh iya, saya pergi ke sini tuh bersama open tripnya Teh Rani Widayanti. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Siapa tahu ada yang mau ikut dan mau tanya-tanya boleh. Ini dia, kita udah sampai ke pos penjagaan tempat wisata yang ada di sini. Jadi ini arah menuju ke Kawah Ratu. Ini jalur Curug Seribu. Jadi di sini tuh selain Kawah Ratu banyak tempat wisata lain seperti Curug Seribu, Curug Ratu, dan curug lainnya juga di sini ada tempat camping. Nah, sebenarnya kita mau ke Kawah Ratu, cuman lewatnya lewat arah Curug Seribu. Ini kita udah sampai ke tempat parkir, jadi nanti mobil yang nganter kita ini cukup sampai sini dan nanti akan ngejemput di tempat kita turun. Nah, kita akan mulai trekking ke Kawah Ratu dari sini. Dan inilah anggota geng yang akan naik ke atas. Nah, sebelumnya kita foto-foto dulu dan berdoa. Setelah itu kita akan mulai melakukan perjalanan. Jangan niru kecepatan kita, maklum kita ini cuman emak-emak jelita semua. Santai ya, pokoknya setengah jam capek banget kan, deg-degan. Take your time, pelan-pelan aja. Nah, itu dia kata Teh Rani. Jadi kita mau jalan santai saja tuh. Jalannya juga masih landai seperti ini awal-awal. Kita nggak buru-buru karena kita bukan pemburu. Jadi kita mau menikmati suasana pagi di kaki Gunung Salak. Belum lama kita jalan, kita pun udah disuguhin dengan sesuatu yang bening-bening. Tuh lihat, kita deketin ya. Dan ternyata bener dong, di bawah pohon-pohon bambu ini ada bendungan dan airnya itu ya ampun bening banget. Nih, Ini seperti banget. ini. Bening banget. Bendungan ini adanya di bawah pohon-pohon bambu. Rasanya pengen berendam, cuman kita sayang banget harus melanjutkan perjalanan. Nah, di sini juga ada anggota geng baru, Kang Sanam, yang akan memandu kita naik ke atas. Untuk pergi ke Kawah Ratu, sebenarnya ada beberapa alternatif jalur yang bisa dilalui. Bisa lewat Sukabumi dan bisa juga lewat Bogor. Kalau dari arah Bogor, itu jalur favorit yang banyak dilewati itu lewat Pasirengit. Cuman kali ini Teh Rani ngajak kita lewat jalur Curug Seribu yang ada di Gunung Bunder. Jadi kita melalui Gunung Bunder. Tapi arah pulangnya itu kita akan nyebrang bukit melalui Gunung Menir. Jadi yang nganter kita mobil tadi itu akan nunggu kita di bawah kaki Gunung Menir. Seperti itu kira-kira jalurnya. Jadi kita nggak balik lagi ke jalur yang sama. Nah, ini Curug Ratu. Ke arah sana. Kalau kita masih ke sini. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kita pun menemukan jalur yang terputus karena hujan. Jadi terpaksa kita harus menyeberang. Dan disinilah saya dapat musibah. Hujan gede. Udah 4 hari di gunung. Jalannya putus. Inilah saat-saat saya tikusruk karena letak. Nah, kayak begitulah kejadiannya.
Seperti itulah, ternyata kita harus lebih hati-hati karena di sini tuh kayak tanah biasa, padahal itu bisa jadi lumpur yang dalam. Nah, kayak ini nih. Lumpurnya ditutup sekarang. Kita menemukan bekas lumpur dalam yang udah ditutup pakai kayu. Nah, ini di sini pernah tuh lumpurnya bahaya nih. Ternyata udah nggak dipakai. Jadi kita harus dibuka jalan. Sekarang jalurnya ke sini. Ada saung di situ. Itu masih tanam ini. Ya kan? Jadi kita lewatnya ke sini ya? Iya, dulu di situ. Nah, begitu kata Kang Sanam. Jadi Kang Sanam kalau udah jalurnya seperti ini, dia akan duluan sebagai penunjuk jalan. Karena di sini juga banyak lumpur-lumpur yang dalam itu biasanya ditutup-tutup pakai kayu dan bisa jadi dialihkan ke arah lain. Sumpah lu. Kemana? Ke bawah. Ada pohon ini tumbang ke atas. Bingung kan? Moncor kita. Jadi di sini juga banyak pohon-pohon yang melintang. Kita harus naik pohon yang gede, kadang melintangnya ya. Ada juga ranting-ranting tumbang ya, seperti itulah. Perjalanan juga cukup menantang. Kadang kita ketemu tanjakan-tanjakan yang lumayan curam. Dan ini kita hampir nyenggol telur dan ternyata masih ada telurnya. Guys, ini udah bau belerang. Bau emping goreng. Di mana kira-kira? Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Udah 2 jam lebih perjalanan, barulah kita mencium bau-bau belerang. Tandanya kawah udah deket. Ada batu-batu lagi, ada jalan gede. Karena ternyata tadinya tuh ada jalan ke sini tuh. Sekarang ditutup, dulu ada pengeboran di sana tuh. Tapi karena keluar racun, pengeborannya ditutup. Jadi ini ke sini jalannya gede lagi. Lumayan berbatu lagi. Nah, ini lokasi untuk camping. Bau ngeblengir. Ini kalau camping di sini, Bu. Terus airnya kemana? Mata air Dari yang tadi. bisa air yang Tuh, udah kelihatan. ketemuan air panas sama air. Wah, bau belerangnya udah berasa tuh, kelihatan asap. Dan ini kita baru sampai ke sungai kecil aliran dari Kawah Ratu. Saya pikir ini udah kawahnya, ternyata bukan. Ampun, ini airnya bening banget. Ini belum, baru anaknya. Oh, ini belum apa-apanya ini. Oh, belerangnya. Pakai masker. Ini airnya dingin nih? Dingin. Masih dingin? Kalau yang ngebluk-bluk hangat, Bu. Itu tuh, hangat, Bu Ida. Dan kita pun harus masih naik lagi untuk sampai ke Kawah Ratu. Nah, ini saya lagi nunjukin lokasi tempat pesawat yang waktu itu ada pesawat jatuh. Dan sekarang kita udah sampai ke Kawah Mati. Jadi seperti inilah penampakan kawah kalau sudah mati. Tepatlah 3 jam perjalanan kita. Yes, akhirnya kita sampai. Ini dia yang namanya Kawah Ratu.
Kawah Ratu merupakan kawah yang terjadi akibat dari letusan Gunung Salak. Sebenarnya di sini tuh di Gunung Salak sendiri ada beberapa kawah. Nah, Kawah Ratu lah yang paling populer karena merupakan kawah yang paling besar. Jadi ini statusnya juga masih status aktif. Makanya kita harus hati-hati kalau ke sini. Sekarang kita mau lihat-lihat dulu sebentar ya, sambil jangan terlalu deket dan kita jangan terlalu lama di sini. Kita mau ke situ turun. Walaupun Kawah Ratu aman untuk didatengin, tapi kayaknya kita nggak bisa berlama-lama karena belerangnya bikin pusing kalau kelamaan. Jadi kita akan bergegas pulang. Tadi kita ada di sana. Udah nyebrang. Dari arah Gunung Bunder, kita akan menyeberang ke arah Gunung Menir untuk menuju pulang. Kurang lebih kita akan memerlukan waktu sekitar 3 jam lagi untuk kembali pulang ke arah Ciasihan. Jadi perlu penghematan tenaga. Nah ini gak lama setelah jalan kita ketemu sama anak-anak remaja yang lagi pada masak-masak di gunung. Tuh kita ikut ngadem bentar, pakai pinjem hemok segala lagi. Ini kita lihat mereka lagi pada masak-masak. Tuh dasar mama ngegerecokin. Nanya segala ditanya. Itu ternyata mereka kesini tuh jalurnya lewat Sukabumi. Jadi beda sama jalur kita. Nah ini juga kita nemuin buah pandan. Ini saya baru tahu ternyata pandan buahnya seperti ini. Jadi kayak nanas tapi gantung. Ini pandannya bukan pandan wangi tapi pandan buat anyaman. Dan ini pegangan ke janggot, kirain janggot naga, ternyata janggot pohon. Bercanda. Dari tadi yang seperti ini yang bikin godaan. Rasanya saya pengen nyemplungin kaki, tapi saya tahan-tahan karena perjalanan masih jauh. Dan sekarang saya paksain. Saya buka sepatu, nyemplungin kaki di sini. Nggak apa-apa, bela-belain. Setengah perjalanan lagi saya jalan pakai sendal jepit. Yang penting udah ngerasain ngademin kaki di sini.
Wih, Kang Sanam lagi mengambil popohan. Patalapnya. Iya, kalap. Alhamdulillah akhirnya sampailah di sini di Kampung Ciasihan. Nah, itulah tadi perjalanan saya selama 6 jam naik ke Kawah Ratu, naik dari Gunung Bunder, nyebrang pulang ke arah Gunung Menir dan berakhir di Kampung Ciasihan ini. Terima kasih sudah menonton dan yuk kita makan. Inilah makanan yang menunggu kita di bawah.